Ada malam-malam di mana aku terjaga, bukan karena mimpi buruk, bukan pula karena suara-suara aneh, tetapi karena hening itu sendiri, hening yang menusuk, mengingatkanku pada jarak-jarak kecil yang tak sengaja tercipta di antara kita. Aku adalah istrimu, aku adalah ibu bagi anak-anakmu, aku adalah perempuan yang dulu kau lamar dengan tangan gemetar, yang kau bisikan janji-janji kecil di altar sederhana itu. Aku masih di sini. Meski kadang, rasanya aku berdiri sendirian di tengah badai tugas, tuntutan, dan waktu yang melesat. Aku tahu kau berjuang. Aku melihat keringatmu, aku mengerti berat langkahmu, tetapi izinkan aku berkata, dengan suara yang pelan, suara yang mungkin sering kau abaikan dalam kebisingan dunia, aku pun berjuang. Aku pun bertahan. Aku pun menahan rasa sepi yang tak pernah benar-benar kau lihat. Ada hari-hari ketika anak-anak bertanya, "Kenapa ayah belum pulang, Bu?" Dan aku, dengan senyum setipis senja, menjawab sambil menahan air mata, "Ayah bekerja untuk kita, Nak. Mereka percaya." Aku pun belajar untuk percaya, tetapi di dalam relung-relung terdalamku, ada bagian kecil yang retak. Setiap kali mereka membawa gambar, mencari tangan ayah untuk memujinya, dan hanya menemukan ruang kosong. Aku memungut keping-keping kecil kecewa itu, menyimpannya dalam saku hatiku. Berharap suatu hari nanti, kau akan melihatnya, kau akan mengerti betapa berat rasanya menjadi jembatan antara rindu mereka dan ketidakhadiranmu. Aku tidak menuntut dunia darimu, suamiku. Aku tidak ingin mahkota, tidak ingin singgasana. Aku hanya ingin kau hadir, bukan hanya tubuhmu, tetapi jiwamu, penuh, utuh, tanpa setengah hati. Aku ingin melihat matamu berbinar saat mendengar cerita sederhana anak-anak. Tentang burung yang mereka lihat di taman, tentang nilai ulangan yang mereka dapatkan, tentang teman baru yang mereka temui. Aku ingin tanganmu membelai rambut mereka, bukan sekadar menyodorkan hadiah yang dibeli tergesa-gesa sebagai ganti waktu yang hilang. Aku tahu, suamiku, kau bukan dewa, kau bukan pahlawan super. Aku tidak ingin kau menjadi sempurna. Aku hanya ingin kau menjadi nyata, menjadi bagian dari kehidupan kecil kami, dengan segala kekacauan, tawa, tangis, dan pelukan yang tak sempurna. Ada malam-malam di mana aku mengelus punggung anak-anak saat mereka tertidur, mencium kening mereka dengan doa yang nyaris putus, meminta kepada Tuhan agar kau selalu diberi kesehatan, agar kau diberi kekuatan untuk pulang, bukan hanya pulang secara fisik, tetapi pulang dengan hatimu. Aku merindukanmu, suamiku, merindukan obrolan-obrolan kecil di meja makan, tawa renyahmu saat bercanda, genggaman tanganmu saat berjalan di halaman belakang. Aku rindu menjadi perempuan yang kau lihat, bukan sekadar menjadi bayang-bayang di antara rutinitasmu. Dan anak-anak. Oh, anak-anak itu tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka menggambar dengan krayon. Besok mereka sudah menulis puisi untuk teman pertamanya. Waktu berjalan seperti sungai liar, mengikis tepi-tepi masa kecil mereka, dan aku takut kau akan melewatkan terlalu banyak. Takut suatu hari kau akan menyesal. Karena saat kau ingin menoleh, masa-masa itu telah hanyut, tak pernah kembali. Aku berusaha mengabadikan segalanya untukmu, menyimpan coretan tangan mungil mereka, merekam suara tawa mereka, menyimpan foto-foto matahari terbenam yang kita janjikan akan kita lihat bersama. Aku mengukir kenangan demi kenangan, seolah aku bisa menjahit kembali waktu yang koyak, seolah aku bisa membawamu ke dalam hari-hari yang kau lewatkan. Tetapi aku bukan penyihir. Aku hanya seorang istri. Aku hanya seorang ibu.
Aku hanya seorang perempuan yang berusaha menjaga semua tetap utuh, meski kedua tanganku gemetar. Dan malam ini, dalam kesunyian yang hampir suci ini, aku berdoa, bukan memohon hadiah, bukan meminta kemewahan, tetapi memohon agar Tuhan memberiku cukup cinta, cukup kesabaran, cukup kekuatan untuk tetap mencintaimu, untuk tetap membimbing anak-anak kita, untuk tetap tersenyum meski hatiku kadang patah. Aku berdoa agar kau suatu hari mendengarkan, bukan dengan telinga, tetapi dengan hatimu. Dengarkan suara rindu yang tak pernah berteriak, tetapi selalu ada, mengalun lembut di antara detik-detik kesibukanmu. Aku tahu, suamiku, tidak ada hidup yang sempurna, tidak ada rumah yang tanpa retakan. Tetapi aku percaya bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk tetap tinggal, tetap berjuang, tetap percaya, meski luka dan ragu berdiri di ambang pintu. Aku memilih tetap di sini, bersamamu, bersama anak-anak kita, karena aku percaya bahwa di balik semua ini ada cinta yang lebih kuat dari apapun. Dan kelak, ketika rambut kita sudah dipenuhi uban, ketika langkah kita tak lagi secepat dulu, aku ingin kau tahu, aku tetap di sini, tetap mencintaimu, tetap menjadi rumah yang kau bisa pulang kapan saja. Aku tetap menjadi perempuan yang memeluk semua kekuranganmu dan membingkainya dalam kesetiaan. Karena pada akhirnya, cinta bukan soal siapa yang paling benar, bukan soal siapa yang paling berkorban, tetapi tentang siapa yang tetap memilih untuk saling menggenggam, saling membangunkan, saling menemukan kembali satu sama lain, setiap hari, setiap detik, setiap nafas. Aku mencintaimu dengan cara yang mungkin tak selalu kau mengerti, dengan cara yang mungkin tak pernah kau lihat, tetapi selalu ada. Ada malam-malam di mana aku membayangkan masa depan anak-anak kita, mereka yang kini tertidur pulas dalam selimut mimpi-mimpi kecil, nanti akan bangun sebagai pemuda dan pemudi yang mengarungi dunia dengan langkah yang barangkali gemetar. Aku melihat mereka di mataku. Gadis kecil kita yang suatu hari akan menata rambutnya sendiri, memakai gaun pertama untuk pesta dansa sekolahnya. Dan di saat itu, mungkin kau baru menyadari betapa waktu telah mencuri gadis kecilmu, menjadikannya wanita muda yang siap terbang. Aku membayangkan putra kita yang kini masih mengejar layang-layang di halaman, kelak akan berdiri gagah di gerbang universitas, memakai toga kebanggaan, sementara aku dan kau, suamiku, berdiri di antara kerumunan, menahan air mata yang tumpah karena haru dan syukur. Tetapi di balik semua itu, aku pun menyimpan segenggam kekhawatiran, akankah mereka membawa cukup kasih sayang? Akankah dunia yang keras ini melukai mereka dengan cara-cara yang tak bisa kita perbaiki? Dan aku tahu, aku tak bisa melindungi mereka selamanya. Aku hanya bisa membekali mereka dengan pelukan, doa, dan cerita-cerita masa kecil yang akan mereka bawa kemanapun mereka pergi. Aku berdoa agar mereka tumbuh menjadi manusia yang tahu cara mencintai, yang tahu cara bertahan, yang tahu cara memaafkan. Aku berdoa agar mereka belajar, bukan hanya dari buku-buku berat, tetapi dari kebaikan-kebaikan kecil, dari tatapan sayang, dari tangan yang menghapus air mata. Dan di atas segalanya, aku berdoa agar mereka tidak pernah merasa sendirian, sekalipun dunia merenggut semua yang mereka miliki. Suamiku, aku juga memikirkan kita. Kita yang kini sibuk dengan cucian piring, tumpukan mainan, tagihan-tagihan listrik, dan janji-janji rapuh di tengah malam. Aku membayangkan kita di usia senja, duduk berdua di teras kecil, dengan rambutmu yang memutih dan langkahmu yang lambat.
Aku ingin masih bisa menyuapkanmu secangkir teh, mengusap punggungmu saat kau merasa dingin, tertawa bersamamu saat kita lupa di mana kacamata diletakkan, atau berdebat kecil soal film mana yang akan kita tonton malam itu. Aku ingin kita menjadi pasangan tua yang masih saling mengejek manja, yang masih berjalan bergandengan tangan di taman, meski langkah kita tak sekuat dulu. Aku ingin kita melewati semua ini. Semua badai, semua luka, semua perbedaan, hingga tak ada lagi yang tersisa kecuali satu. Cinta yang memilih tetap tinggal. Karena sesungguhnya, cinta itu bukan sekadar kata-kata manis di awal pernikahan. Cinta itu adalah keputusan. Keputusan untuk bertahan. Keputusan untuk percaya. Keputusan untuk memaafkan, bahkan sebelum ada permintaan maaf. Keputusan untuk memandang satu sama lain dan berkata dalam diam, "Aku tetap memilihmu, aku memilihmu, suamiku." Di hari-hari yang terang dan di malam-malam gelap, di saat kau kuat dan di saat kau hampir menyerah, di masa muda kita yang penuh gairah dan di masa tua kita yang penuh kenangan, aku memilihmu. Setiap hari, setiap detik, setiap hela nafas yang diizinkan Tuhan untuk kuhela. Dan bila suatu saat tubuhku mulai melemah, bila suaraku mulai gemetar, aku harap kau tetap memandangku seperti pertama kali kau melihatku. Bukan karena wajahku yang mudah, bukan karena langkahku yang ringan, tetapi karena hatiku yang tetap sama, yang tetap mencintaimu tanpa syarat. Aku ingin kita menjadi kisah yang diceritakan cucu-cucu kita. Kisah tentang sepasang manusia biasa yang bertahan bukan karena segalanya mudah, tetapi karena mereka memilih untuk tetap bersama meski dunia berulang kali mencoba memisahkan. Aku ingin menjadi tangan yang menggenggam tanganmu saat kita sama-sama terbaring di ranjang rumah sakit suatu hari nanti, saling tersenyum dalam diam, saling berkata dalam hati, kita berhasil melewati semuanya. Kita berhasil menjaga rumah ini tetap hangat, meski musim berganti ribuan kali. Kita berhasil mencintai dalam diam, dalam tawa, dalam air mata, dalam kekurangan dan keterbatasan. Dan kelak, bila aku harus pergi lebih dulu, aku ingin kau tahu, aku akan tetap ada. Dalam bisikan angin, dalam hujan yang mengetuk lembut jendela, dalam tawa cucu-cucu kita, dalam setiap sudut rumah yang pernah kita bangun bersama, aku akan tetap menjadi bagian dari hidupmu, sebagaimana kau menjadi bagian dari hidupku. Karena cinta yang sejati, suamiku tidak mati bersama tubuh, ia hidup di antara doa-doa. Ia hidup dalam kenangan yang terus kita bangun. Ia hidup dalam jiwa yang tak pernah berhenti mencintai. Aku adalah istrimu. Aku adalah ibu dari anak-anak kita. Aku adalah perempuan yang memilih mencintaimu di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Dan aku akan tetap mencintaimu hingga waktu berhenti berputar, hingga alam sunyi menyambutku dalam pelukannya, hingga kita bertemu kembali di tempat di mana tak ada lagi perpisahan, di tempat di mana cinta bernafas selamanya. Ada saat-saat dalam sepi, ketika aku duduk seorang diri di sudut rumah, di antara mainan yang berserakan, buku-buku cerita yang terbuka setengah, dan baju kecil yang belum sempat kulipat. Aku merenung. Aku merenung tentang betapa cepatnya waktu. Betapa dalam hiruk pikuk membesarkan keluarga ini, aku perlahan kehilangan sebagian dari diriku. Aku yang dulu suka menulis puisi, kini lebih sering menulis daftar belanja. Aku yang dulu senang berdansa di bawah hujan, kini berlari-lari memunguti jemuran saat langit menggelap. Aku tak menyesal, suamiku. Setiap perubahan itu adalah pilihan. Aku memilih menjadi istri dan ibu,
memilih menukar sebagian mimpiku demi mimpi-mimpi yang kini kita bagi bersama. Tetapi dalam diam, aku bertanya, adakah kau masih melihatku? Bukan hanya sebagai pendamping, bukan hanya sebagai pengurus rumah, bukan hanya sebagai ibu dari anak-anakmu, tetapi sebagai perempuan itu yang dulu membuatmu berdebar hanya dengan satu senyum, yang dulu kau bisikkan janji-janji di tengah malam. Aku bertanya bukan untuk menggugat, bukan untuk merajuk, tetapi hanya untuk mengingatkan kita berdua bahwa di balik semua gelar ini, istri, ibu, penjaga rumah, ada aku, perempuan yang tetap merindukan dicintai, bukan karena kewajibannya, tetapi karena dirinya. Ada ruang kecil dalam hatiku, ruang yang dulu kau isi dengan pujian-pujian sederhana, dengan tatapan kekaguman, dengan belayan tanpa alasan. Kini ruang itu kadang terasa kosong. Bukan karena kau berhenti mencinta, tetapi karena waktu, lelah, dan rutinitas telah membangun tembok-tembok tipis di antara kita. Aku tidak marah suamiku. Aku mengerti. Aku pun berubah. Aku pun seringkali terlalu lelah untuk memperhatikan hal-hal kecil. Tetapi malam ini, dalam keheningan, aku memanggilmu dalam doaku. Ingatlah aku, sebagaimana aku berusaha mengingatmu. Di tengah segala kesibukan kita, ingatlah bahwa aku pun butuh dirayakan, bukan dengan hadiah-hadiah besar, tetapi dengan pelukan-pelukan kecil, dengan ucapan terima kasih yang tulus, dengan mata yang menatapku, seolah aku masih segalanya bagimu. Aku pun manusia biasa, suamiku, yang sesekali butuh diyakinkan, butuh dikuatkan, butuh dirangkul tanpa syarat. Aku ingin tetap menjadi rumah bagimu, tetapi aku pun ingin kau menjadi tempat aku pulang, tempat aku bisa menaruh semua bebanku, tanpa takut dihakimi, tanpa takut diremehkan. Aku ingin kita terus belajar, belajar menjadi pasangan, belajar menjadi sahabat, belajar menjadi dua insan yang saling bertumbuh, bukan hanya bertahan. Aku ingin kita tetap saling mendengar, meski dunia di luar memekakan telinga kita. Aku ingin kita tetap saling melihat, meski hari-hari kita penuh kabut dan debu. Aku ingin kita tetap saling memilih, bahkan ketika pilihan itu terasa berat. Aku ingin anak-anak kita melihat dalam diri kita bahwa cinta itu bukan hanya soal merasa bahagia, tetapi juga soal bersedia berjuang, bersedia mengalah, bersedia bangkit setelah jatuh berkali-kali. Aku ingin mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa rumah bukanlah tempat sempurna, tetapi tempat di mana mereka selalu diterima, selalu diampuni, selalu dicintai. Aku ingin mereka tahu bahwa cinta itu nyata, bukan dongeng, bukan cerita indah tanpa cacat, tetapi kisah dua manusia yang memilih saling menyalakan lilin saat gelap datang. Dan aku ingin ketika mereka dewasa nanti, ketika mereka mencari cinta mereka sendiri, mereka ingat bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang bertahan. Bukan karena segalanya mudah, tetapi karena segalanya berharga. Suamiku, aku mencintaimu dengan cara sederhana, dengan cara sehari-hari, dengan cara yang mungkin tak kau sadari, dengan bangun lebih awal, untuk menyiapkan tehmu, dengan melipat baju-bajumu, dengan penuh kasih, dengan mencatat tanggal-tanggal kecil yang penting bagimu, dengan berdoa untukmu dalam malam-malamku. Cintaku padamu tidak berteriak, tidak berkilau seperti bintang, tetapi mengalir sunyi seperti akar-akar dalam tanah, menguatkan tanpa kau lihat. Aku mencintaimu di antara remah-remah roti di meja, di antara cucian yang menumpuk, di antara obrolan-obrolan remeh tentang harga minyak naik. Aku mencintaimu di sela-sela kerut yang mulai muncul di wajahku, di sela-sela rambutku
yang perlahan kehilangan hitamnya. Aku mencintaimu di setiap selamat pagi yang sederhana, di setiap hati-hati yang terucap saat kau pergi bekerja. Dan aku berdoa, semoga kau pun tetap mencintaiku. Bukan hanya sebagai ibu dari anak-anakmu, bukan hanya sebagai pengurus rumah ini, tetapi sebagai aku, perempuan yang memilihmu, yang tetap memilihmu, yang akan terus memilihmu, hingga malam terakhir kita di dunia ini, dan hingga pagi pertama kita di dunia yang abadi.